etika atau etiket cara jamuan pada saat makan. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan nama dari kelompok kami. Saya sendiri bernama Irwan Sunandi selaku ketua kelompok. Kemudian di samping kiri saya ada Ibu Andi Musdalifah, asal instansi Puskesmas Mungkajang. Kemudian di sebelah kiri lagi ada Ibu Fauzia Anwar, asal instansi Puskesmas Pontak. Kemudian di sebelah kiri Ibu Fauzia ada Sarti Palalangan, instansi Puskesmas Barak Permai. Kemudian di samping Ibu Sarti ada Reski Nurfadila dari instansi Puskesmas Wisata Padang Lambe. Kemudian di samping Ibu Reski ada Ibu Hardiani, berasal dari Puskesmas Warak Barat. Kemudian di samping Ibu Hardiani ada Ibu Neva, berasal dari instansi Dinas Perhubungan. Kemudian yang di sebelah kiri saya yang paling besar ada Bapak Rahmat Hidayat, ya, jadi dari Puskesmas Pontak. Itulah nama-nama kelompok kami. Sebelum kami memulai, kami akan yel-yel terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi persiapan. Siapa kita? CNS. Apakah Anda cinta tanah air? Siap, siap, siap. 1, 2, 3, go. Aku cinta tanah air, bilang apa? Siap. Kamu cinta tanah air, bilang apa? Siap. Aku cinta tanah air, kamu cinta tanah air. Semua cinta tanah air. Indonesia merdeka. Ya, jadi itulah yel-yel kami. Selanjutnya untuk sebagai narasumber dan yang akan menjelaskan terkait etiket jamuan makan itu saya persilakan kepada Ibu Sekretaris yaitu Andi Musdalifah. Kepadanya kami silakan. Ya, terima kasih Ketua kelompok kami. Untuk teman-teman saya persilakan untuk mengambil posisi sesuai yang sudah ditentukan sebelumnya. Baiklah, Ibu Pemateri dan teman-teman peserta latihan dasar CPNS, untuk kelompok kami mendapatkan praktik etika dan etiket jamuan makan. Nah, setelah kami tadi perkenalan kelompok, sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa yang akan kami lakukan atau apa yang akan kami demonstrasikan di depan. Jadi, etika makan atau biasa kita kenal dengan table manner adalah suatu tata cara makan yang baik dan benar sesuai ketentuan dan kelasiman yang berlaku secara internasional. Termasuk di dalamnya adalah tata cara menggunakan peralatan makan seperti yang ada di depan untuk jenis makanan yang berbeda-beda. Jadi kami akan menjelaskan beberapa hal, misalnya mulai dari cara duduk, lalu berdiri, cara minum dan makan, serta cara berpamitan. Baiklah, kita akan masuk pada cara yang pertama adalah bagaimana cara penataan alat makan yang akan diperagakan oleh dua teman saya. Yang pertama adalah di depan terletak dua kursi dan di meja ada sebuah piring untuk satu orang. Di atas piring terdapat sebuah serbet. Kemudian pada saat peletakan makanan, piring diletakkan di depan kursi tamu dengan serbet di atasnya. Lanjut. Pertama yang akan diletakkan pada saat peletakan di meja makan adalah garpu. Jadi garpunya itu terletak di sebelah kiri dari piring. Kemudian posisi alat makan harus selalu menghadap ke atas. Yang sebelah kanan atau sebelah kanan dari piring itu yang diletakkan pertama adalah pisau makan, kemudian sendok makan, dan yang paling kanan dari ketiga alat makan itu adalah sendok sup. Oke, lanjut. Kemudian untuk gelas minum
posisinya itu diletakkan searah jam 12. Jadi piring makannya sejajar dengan gelas minum. Baik, kita lanjut. Untuk mangkuk sup diletakkan di atas jam 11. Jadi posisinya berada di sebelah kiri karena posisinya seperti posisi jam 11. Nah, untuk gelas teh atau kopi diletakkan dengan posisi jam 1. Jadi itulah tadi penjelasan tentang penataan alat makan. Selanjutnya, untuk demonstrasi kali ini kami memiliki 2 tamu undangan. Jadi sebelumnya untuk tamu undangan sendiri diharapkan datang 30 menit sebelum acara dilakukan atau jam yang ditentukan. Lalu untuk busana, pada umumnya busana telah tertera di undangan. Misalnya teman-teman mendapat undangan jamuan makan, kalau misalnya 17 Agustus, biasanya itu untuk undangan CPNS diharapkan saja berpakaian rapi dan sopan. Sudah kita lihat tadi bagaimana pakaian rapi dan sopannya seorang PNS. Nah, kita lihat 2 tamu undangan kami yang akan diwakili oleh Ibu Husya Anwar dan Bapak Rahmat Hidayat. Yang pertama, pada saat tamu undangan masuk, yang didahulukan adalah wanita atau istri untuk duduk terlebih dahulu. Silakan. Ya, jadi ini adalah posisi yang benar. Boleh berdiri terlebih dahulu Ibu Fausia. Jadi kalau misalnya kita dalam jamuan makan, Pak Rahmat boleh langsung duduk bersamaan dengan Ibu Fausia. Ya, jadi seharusnya itu tidak langsung menarik kursi, akan tetapi menunggu pramusaji. Jadi yang di belakang tamu undangan kita ini, Ibu Fausia dan Bapak Rahmat Hidayat, ada 2 orang pramusaji, yaitu Ibu Neva Ustalina dengan Ibu Hardiani. Ya, saya akan tunjukkan apa tugas dari pramusaji. Silahkan Bapak Rahmat mundur dulu. Setelah tamu atau istrinya misalnya datang, maka pramusaji mempersilahkan duduk tamu laki-laki atau suaminya. Pramusaji mengangkat kursi dalam posisi yang tetap sejajar dan tidak bersuara. Kemudian arah masuknya tadi sudah kita perhatikan, tidak ada masuk dari sebelah kanan, akan tetapi masuk dari arah sebelah kiri. Jadi kalau kita mau duduk, bagaimanapun posisinya kita harus berada di sebelah kiri kursi. Lalu cara duduknya adalah duduk tegak dan tetap santai, dengan kaki yang lurus, tidak bertumpu satu sama lain. Dan untuk wanita, ada posisi yang tidak sesuai, yaitu Ibu Fausia meletakkan dompet di atas meja. Posisi yang sebenarnya adalah tidak boleh ada barang apapun di atas meja. Jadi letakkan jauh di bawah meja. Kita boleh, kalau misalnya tas, silahkan simpan di dekat kursinya. Kemudian, jika ada handphone atau tas, itu bisa handphonenya dimasukkan di dalam tas agar tetap rapi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata cara makan. Untuk tata cara makan, yang pertama adalah meletakkan serbet di atas pangkuan. Biasanya itu serbetnya bermacam-macam model lipatannya. Silahkan sesuaikan, kemudian letakkan di atas pangkuan. Kemudian jika teh atau kopi tersedia, maka minuman ini yang pertama kali kita minum. Jangan langsung makan dulu nasi. Berikut cara mengambil teh. 2 tangan memegang piring cangkir, kemudian tangan kiri memegang piringnya, dan tangan kanan memegang canting gelas. Silakan. Berikut, kalau misalnya minum teh dan kepanasan,
maka yang harus dilakukan adalah mengaduknya terlebih dahulu sampai kira-kira bisa diminum. Ya, kemudian silakan diminum. Oke, jadi ada terkadang posisi minum yang kurang sesuai, yaitu minum dengan cara diseruput. Boleh dipraktekkan? Ya. Jadi posisi yang dipraktekkan dari Pak Rahmat itu adalah posisi yang tidak sesuai. Ya, terima kasih. Silakan diletakkan kembali. Lanjut, setelah minum, kita akan masuk pada makanan pembuka. Jadi makanan pembuka yang akan dimakan oleh Bapak Rahmat dan Bu Fauzia adalah sup. Jadi untuk makanan sup ini apabila panas harus diaduk terlebih dahulu. Perbedaannya adalah ketika kita minum teh, cangkirnya diangkat, akan tetapi kalau sup tetap di posisi meja. Namun kalau panas diaduk dan untuk memakannya diambil di sendok dan sendoknya diarahkan ke arah mulut. Ingat posisi makan, badan tetap tegak dan kemudian kembalikan sendok ke posisi semula. Nah, cara mengembalikan sendoknya itu bukan diletakkan di dalam cangkir sup, akan tetapi dikembalikan ke peletakan pertama dengan cara sendoknya menghadap ke bawah. Oke, kita lanjut ke makanan pembuka. Jadi untuk makanan pembuka yang akan kita makan hari ini adalah sebuah stik, ya, stik daging. Oleh karena itu kedua tamu membutuhkan pisau dan garpu. Untuk memegang pisau itu diletakkan di tangan kanan dengan posisi jari telunjuk berada pada pangkal pisau. Sedangkan garpu berada di tangan kiri dengan posisi telunjuk tangan berada di pangkal garpu. Silakan dipraktikkan bagaimana makan stik. Ya, jadi pisau itu sebagai alat bantu untuk memotong daging, kemudian sendoknya yang dipakai untuk mengarahkan daging masuk ke mulut. Demikian, kita boleh diletakkan kembali. Ya, pada saat makan stik, posisi pisau dikembalikan ke posisi semula, sendok juga diposisikan kembali ke posisi semula. Nah, sekarang kita akan praktek makan nasi goreng, ya, nasi goreng khas Indonesia. Mau dong. Ya, untuk makan nasi goreng, posisinya adalah kita menggunakan sendok dan garpu. Jadi cara makan yang kurang sesuai adalah makan dengan membungkuk. Boleh diperhatikan Pak Rahmat. Mulut dikombat-kambitkan, mengeluarkan suara saat mengunyah. Ya. Untuk posisi yang sesuai boleh kita lihat Ibu Fauzia. Dikunyah dengan perlahan tanpa membuka lebar mulut. Demikian untuk makan nasi goreng ini, karena kita menggunakan garpu dan sendok, maka diletakkan di piring, bukan diletakkan kembali ke atas meja. Posisinya adalah diletakkan di sebelah kanan dalam keadaan lurus antara sendok dan garpu. Apabila tuan rumah menyampaikan kata sambutan, kita akan jelaskan bagaimana tata cara minum. Untuk gelas yang dipakai kali ini adalah gelas yang memiliki kaki. Jadi cara pegangnya jangan dipegang di bagian mulut gelas. Boleh diperhatikan Pak Rahmat? Memegang gelas dengan memegang di bagian mulut gelas bagian atas. Ya. Jadi posisi yang dipegang Pak Rahmat itu tidak sesuai. Yang sesuai adalah pegang di bagian kaki gelas. Ya, selanjutnya apabila tuan rumah mengadakan pesta dan ada kata sambutan, maka kita akan diminta untuk melakukan tos. Jangan ditos dengan keras karena ya. Kemudian diletakkan kembali ke posisi semula. Yang terakhir adalah sebelum berdiri posisi serbet dikembalikan. Namun tujuannya adalah gunakan untuk lap mulut.
dan dilipat, disimpan di sebelah kiri peletakan alat makan. Untuk meninggalkan ruangan atau meninggalkan meja makan, silakan berdiri. Ingat barang bawaan Anda. Dan tamu disilakan berdiri dan keluar kembali di sebelah kiri. Terima kasih. Inilah tata cara mulai dari peletakan makanan, cara makan, serta cara meninggalkan meja makan.